Saudaraku, masih berbicara tentang komitmen dari Rasul Paulus, yaitu bahwa yang diinginkan dan diharapkan dalam kehidupan Paulus, yaitu bahwa dia tidak ingin beroleh malu dalam segala sesuatu, baik oleh hidupnya dulu maupun sekarang, dan biarlah Kristus selalu dimuliakan di dalam tubuhnya. Ini adalah komitmen Rasul Paulus bagaimana yang diungkapkan dalam suratnya kepada orang-orang Filipi di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Ya, berbicara dimuliakan di dalam tubuhku, saya jadi ingat surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 1, di mana di sana Paulus memberitahukan kepada orang-orang Roma bagaimana mereka harus mempersembahkan tubuhnya. Paulus memberikan nasihat sebagai perantara dari Yesus kepada jemaat di Roma, menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika Paulus mengatakan biarlah Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, ini berarti bahwa Paulus selalu menempatkan diri hidupnya bagaimana supaya Kristus senantiasa dimuliakan. Nah, bagaimana implementasi dalam kehidupan Paulus ketika ia mengatakan biarlah Kristus selalu dimuliakan di dalam tubuhku? Memang kalau sehubungan dengan ibadah yang sejati, Paulus memberitahukan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau ini dibandingkan dengan korban, domba atau binatang korban, memang domba binatang korban secara fisik tiada cacat dan tiada celah. Ini artinya bahwa diri tubuh hidup seutuhnya diupayakan dan selalu dijaga agar tidak bercacat dan tidak celah, sehingga layak di hadapan Tuhan sebagai persembahan, layak menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, Paulus juga menegaskan bagaimana supaya Kristus selalu dimuliakan di dalam tubuhnya. Di dalam Galatia, dia juga memberikan penegasan, bagiku hidup, dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi di dalam daging ini bukan hidup oleh karena aku, tetapi oleh karena Kristus yang ada di dalam diriku. Ini artinya apa? Bahwa Paulus menempatkan Yesus dalam hidupnya sebagai yang bertakhta, yang berkuasa, yang mengatur, yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana cara Paulus memuliakan Kristus di dalam tubuhnya? Yaitu dengan memberikan dirinya, hidupnya secara totalitas di dalam pimpinan kuasa dan direction atau perintah komando dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengelola diri hidupnya sebagaimana yang diperintahkan, dimandatkan, diinginkan, dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus berusaha bagaimana supaya tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan untuk mewujudkan itu, maka Paulus mengelola hidupnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kuhidupi di dalam daging bukan olehku, melainkan oleh Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus Yesus yang bertakhta, berkuasa, mengendalikan sepenuh hidup Rasul Paulus. Nah, dengan demikian Paulus betul-betul selalu mengupayakan, mengusahakan, dan mengimplementasikan komitmennya itu dalam praktek hidup yang nyata, yaitu hidup sama seperti yang Kristus kehendaki dan inginkan, termasuk dalam hal bagaimana mengelola tubuh, hidup, dan aktivitas kehidupan dari hari ke hari, melewati kehidupan yang secara teratur, terarah dalam kesehariannya, didasarkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditegaskan kepada orang-orang di Kolose pasal 3, dikatakan biarlah
perkataan Kristus dengan segala kekuasaannya berkuasa atas hidupmu, sehingga engkau mampu melakukan segala sesuatu dan memuji-muji Allah seperti dan didasarkan atas apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau juga mendedikasikan hidupmu agar oleh tubuhmu Kristus selalu dipermuliakan? Tuhan Yesus Kristus memberkati.